ilahilah tulil firdausi a'la wala aqwa ala nari jahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KK TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Hadi Faza di program acara Tausiah. Di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan pemateri kita, yaitu Bapak Haji Dr. Andes Nur Akhlis, Magister Pendidikan Agama Islam rasanya. Enggak Islam. Oh, enggak Bahasa Islam. Inggris. Bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Senang sekali berjumpa hari ini, Pak. Sama-sama. Iya, dan selamat datang. Selamat datang kembali. Keadaan hari ini nampak lebih baik dari hari kemarin kampanye. Alhamdulillah kami kemarin dapat pahala dari Allah itu voiceless. Wah. Jadi suaranya hilang. Akhirnya harus speechless, nggak bisa ngomong. Tapi di hari ini sudah memberi kesempatan. Alhamdulillah untuk semester ini bisa mulai komunikasi, tapi tidak boleh dipaksakan, katanya dokter begitu. Ya, kita kembali lagi ke pemirsa KK TV semuanya. Di hari ini kita berbicara di program acara Tausiah tentang hal-hal yang membatalkan ibadah atau membatalkan pahala ibadah. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, ada yang ingin disampaikan ke pemirsa semuanya. Oke, pemirsa KK TV yang dirahmati Allah, senang bertemu di sini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, amin. Tentunya di hari ini terkait tema kita hal-hal yang membatalkan pahala ibadah. Mungkin apa saja, Pak, di situ? Sebelum kita sampai pada poinnya, perlu saya ulas lebih dahulu bahwa sebagaimana nas yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku jadikan jin dan manusia itu adalah kecuali dalam rangka untuk beribadah. Dan ternyata tidak semua orang, tidak semua jin itu beribadah. Manusia yang nakal juga banyak, jin yang nakal juga tidak sedikit gitu ya. Jadi pada dasarnya memang untuk beribadah itu tidak gampang. Kita mau menjalankan sholat itu, mohon maaf bagi yang anak-anak muda, apalagi Joko Umbaran itu ya. Kalau di asrama, di kos-kosan tidak kita ada yang membangunkan dengan kesadaran tinggi, akhirnya mau bangun dengar adzan itu kan juga sudah malas. Masih adzan. Nah, padahal kalau kita mau beribadah dengan baik, otomatis kita bisa in time, bukan hanya on time. Kalau in time itu sebelum adzan kita sudah datang ke masjid. Tapi kalau on time, adzan baru ke berangkat. masjid. Nah, itu. Jadi untuk beribadah saja itu sudah berat, apalagi mempertahankan nilai-nilai amalan ibadah, sehingga banyak ranjau-ranjau yang akan menghancurkan pahala ibadah itu nanti. Sehingga dalam hadis Nabi ada 6 disebutkan syittatu asya'atuh bitul a'mal. Ada 6 hal yang bisa merusak nilai amal kita, dalam arti adalah nilai pahala kita. Nilai pahala dalam beribadah maksudnya. Dalam beribadah itu maksudnya. Ada sedikit permasalahan sebenarnya kalau kita kembali lagi permasalahan ketika kita akan melaksanakan ibadah. Itu merasa berat sekali untuk melaksanakan, itu ada tips-tips tersendiri mungkin. Sebetulnya kita itu kan dikaruniai oleh Allah yang namanya nafsu, dan nafsu itu kan tidak selalu jelek. Sebetulnya kan itu kita bagaimana memaksimalkan nafsu yang baik, nafsul mutmainnah. Kita punya nafsu, punya gairah untuk hal yang lebih baik, sehingga bagaimana kita ngopeni, mentreatment nafsu kita itu biar yang ke arah baik, biar punya semangat fastabiqul khairat, biar kita bisa melakukan setiap waktu. Maka itu yang harus kita bidik. Oh, saya punya kemauan, saya punya nafsu, tapi yang baik yang harus saya menangkan. Jangan sampai nafsu yang jelek ini yang justru meridu kita atau sering menghancurkan kita. Selain mengungkapkan sesuatu kepada pemirsa, itu juga merupakan peringatan buat kita juga. Ya, betul. Ya. Kembali lagi tadi yang membatalkan pahala, salah satunya itu membicarakan aib orang lain. Jadi ada 6 hal yang bisa merusak ataupun menghancurkan nilai amal ibadah kita itu. Yang pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalqi, itu kita sibuk membicarakan kejelekan orang lain. Sekarang kita koreksi diri kita sendiri, yang namanya bicara tentang gosip
mohon maaf di TV-TV itu banyak loh ya. Kalau nggak ada acara gosip itu nggak laku kali. Tapi alhamdulillah di KKTV belum Alhamdulillah kalau kakak TV enggak, dan selamanya semoga tidak akan sampai. Iya. Paling kalau ada ya di luar rekaman paling. Jadi membicarakan aib orang lain, mohon maaf, aib kita sendiri itu kan terlalu banyak. Seandainya Mas Hadi Iya, benar. tahu tentang aib saya yakin tidak mau bersanding dengan saya. Untungnya kok ditutupi oleh Allah. Itu loh kelebihan Allah kan di situ. Allah itu sudah memberikan banyak rahmat kepada kita. Kita punya aib, kita ditutupi. Tapi kadang-kadang kita itu yang kebablasan. Suka membicarakan aib orang lain, menjelek-jelekin orang lain, sampai memfitnah orang lain. Padahal kekurangan diri kita, kejelekan diri kita itu kan kalau kita hitung itu kan tidak terhitung sama sekali. Oh, tidak terhitung. Tapi terkadang orang memaknai dengan at-tahaddus bin nikmah. Itu bagaimana, Ustaz? Itu konteksnya lain. Kalau itu kan terkait dengan riya misalkan. Oh, saya tidak ingin memamerkan. Cuma ini tahaddus bin nikmah itu saya tak cerita. Itu bukan bicarakan aib. Beda berarti ya. Oh, lain lagi, lain persoalan. Nanti Ustaz Akhlis bisa menjelaskan lebih Iya, lanjut lagi. insyaallah. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan di program acara kami.